Oke, lanjut dulu Pak. Lanjut nih. Nih Mbak Tuti udah Mbak krusialnya Tuti udah udah aman belum nih? Oke. Sambil ini nggak apa-apa ya. Sorry, soalnya ya jadwal malam anak bobo memang ya. Siap. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Biasa kok. SPM sebagai profesi atau ini nih sambilan profesi utama ibu rumah tangga. Iya tetap lah ya. Iya. Malam anak masih kecil. Oke, mohon maaf dimaklumin ya teman-teman semua. Nggak apa-apa. Gimana nih ceritanya? Mbak Tuti. Kalau aku sih sebenarnya karena memang berdua di sini jadi nggak terlalu ini ya, maksudnya nggak kayak single fighter gitu tadi ya. Terus cuman tetap namanya seprovinsi Papua Barat ada 2, jadinya ya tetap banyak pasiennya dan ya. Aku yang gue denger ya seprovinsi. Iya loh, padahal ibu kotanya Papua Barat Manokwari ya. Iya, tapi Manokwari nggak ada dokter mata. Jadi nggak ada. Jadi kalau pasien dari sana baru datang ke kita ya harus naik pesawat. Cuman benar-benar mau berobat mata, cek kacamata ya dia naik pesawat. Ada. Kadang nemuin kasusnya ya udah telat banyak gitu. Kadang kasus cewek loh ini. Bandung nggak mau ke sana sama apa? Lu Ban kalah sama dia. Kasihan waktu itu Ban. Ya untungnya ada konsulnya ya itulah via WA ke teman-teman, ke senior, maksudnya karena kadang banyak kasus yang ya ampun ini pernah belum pernah ditemuin, cuman pernah lihat maksudnya mungkin asistenin ya, bukan maksudnya bukan menjadi operator misalnya seperti itu kayak gitu sebenarnya. Alat juga masih terbatas. Tapi tidak menghalangi untuk melayani ya. Iya benar makanya. Aduh. At least kalau misalnya kita menurutku sih kalau memang kita nggak bisa tanganin, at least kita ngedeteksi awal dan cepat ngerujuk itu aja udah cukup membantu pasien kan ya kayak. Ya jadi ingat sih memang kalau uniknya di Papua sana juga karakteristik warganya juga punya karakteristik tersendiri ya kayak gitu. Jadinya dulu kita waktu residen juga sempat dikirim ya Mbak ke Papua Barat, cuman cuma 3 bulan. Ya kita di Teminabuan ya Mbak, kebetulan juga sama. Sorong Selatan ya. Selatan. 3 bulan terasa lama. Itu beda kabupaten lah. Itu juga banyak cerita sih. Jadi aku kalau ke Sorong tuh, aduh ingat banget deh waktu zaman di sana ngelayani, memberikan pelayanan mata yang nggak ada orangnya. Jadi kayak ngerasa kita tuh Indonesia tuh masih luas banget. Iya benar. Masih banyak yang butuh akses yang baik gitu ya. Ya. Iya. Kalau Mbak Tuti Indonesia nggak cuma di Jawa soalnya ya. Kesulitannya apa? Kalau misalkan jadi kan selama di Sorong gitu praktek ada kesulitan nggak yang dirasa? Kalau misalnya kayak operasi kan di sana memang perawat juga kan belum belum paham mengenai operasi. Jadi ya kita benar-benar kudu ngajarin gitu. Jadi misalnya operasi yang seharusnya sebagai asisten itu sangat membantu kita ya karena dia juga belum paham jadi jatuhnya ya kita agak ya butuh butuh ngasih keterampilan kayak gitu. Jadi ya kudu ngerjain sendirinya itu jadi single fighter pas operasi sih kerasanya. Pas operasi ya. Sama kayak misalnya kacamata nggak punya refraksionis, jadi ya kita kudu ngerangkap sebagai refraksionis ya. Iya. Masih Mbak Tuti rutin operasi ya? Maksudnya katarak gitu di sana? Iya, katarak. Backlog banyak Mbak. Backlog banyak Mbak. Backlognya banyak. CS ya yang jelas ya kita nggak punya. Backlognya banyak. Seprovinsi cuma 2 jelas banyak. Iya, banyak sebenarnya. Cuman ya kapasitas kita operasi juga kan, maksudnya pertama dari rumah sakit saya juga kan kamar operasi cuma 1. Jadi nggak mungkin kita kayak menguasai sendiri lah istilahnya, kurang lebih begitu. Jadi tetap kita operasi yang lain paling yang kecil-kecil, kista granuloma
Itu aja sih, operasi trauma, lastrasi. Nah, Banyak kalau trauma tuh lastrasi di sini beneran soalnya. trauma ya. Kalau di sana kan mungkin pas Lebaran ya. Kalau di sini justru kembang api itu pas Natalan. Pas Natal. Jadi Iya, kalau bener. Natal itu panen Oke. percikan kah atau apalah. Iya. Kalau Lebaran malah nggak ada, maksud saya bukan tonton. Kalau Lebaran itu nggak ada kembang api atau apapun. Jadi kalau Natalan langsung panen. Dan tipikal ya, bukan kita bicara masalah ras atau apa ya, cuman memang kan mereka kadang pengennya cepat ditangani, terus nanti kalau misalnya ini ngomel-ngomel kadang-kadang ya, tapi hal-hal yang seperti itu sebenarnya menjadi warna-warni lah. Ya benar, itu yang jadi bineka tunggal ikanya kita itu di situ. Jadi ada rasa yang beda gitu ketika kita menghadapi pasien di daerah yang berbeda. Jadi benar, itu emang yang jujur yang kita rasain sih gitu kan. Mungkin kalau karakter di kota ini pasiennya karakternya gini, di kota ini karakternya kayak gini. Seperti apa. Jadi ya kita bisa membawa diri aja sih. Benar. Nice info. Oke, Bang. Cuman yang ini nih gara-gara corona ya. Jadi maksudnya mungkin ada baiknya kayak operasi-operasi katarak massal gitu kan ada di daerah-daerah begini, tapi mungkin karena corona ini ya jadinya memang semuanya. Baik, pesannya tersampaikan. Noted. Siap. Masih banyak backlog di sana. Masih banyak backlog. Dan banyak orang butuhin pelayanan khususnya Mara di sana ya. Semoga didengerin nih. Oke. Ya, Bang Romel. Nih habis ini terakhir jagoan. Gimana Bang cerita di sana Bang? Di Lebanon. Di Lebanon. Ya. Oke, kalau di Lebanon sih karena kita kan berada di hospital istilahnya hospital level 2. Level 2 itu kayak puskesmas tapi atasnya. Apa namanya ya? Tipe C lah istilahnya. Tipe C. Tipe D, tipe C juga kali ya. Ya, tipe D, tipe C hampir sama. Cuma memang kita kan rumah sakit itu di dalam markas. Jadi kalau di dalam markas memang keterbatasan yang kita temui lah banyak, terutama alat peralatan itu peralatan untuk operasinya juga memang sesuai dengan levelnya lah, level rumah sakitnya gitu. Jadi di sana kalau saya untuk pasien-pasien itu rata-rata pasien tentara yang internasional dari Eropa, Italia, Prancis, mana lagi ya, Eropa banyak lah. Kemudian yang Asia juga ada Cina, Korea, kemudian Malaysia dan kita sendiri, dan juga masyarakat sekitar. Dikarenakan memang ada misinya dari UN itu kan untuk tetap mengobati wilayah masyarakat di sekitar base ya, masyarakat di sekitar home base. Ya di sana sih tidak terlalu aneh-aneh, memang apalagi kalau tentaranya kan, karena tentara dikirim berarti dalam kondisi yang fit dan bagus, itu jarang yang bermasalah. Tetapi dengan kondisi-kondisi yang tidak sama seperti di negaranya, contoh kayak Indonesia atau Malaysia ataupun wilayah pasien-pasien dari Afrika yang tidak pernah ketemu dengan musim dingin, kan di sana musim dingin juga, jadi 4 musim di sana ya, ada salju segala. Nah jadi di sana banyak pasien-pasien dengan keluhan alergi terhadap lingkungannya, kemudian dan kalau untuk traumatik sedikit jarang, karena dengan prosedur yang ketat di UN itu semua tindakan itu ada SOP-nya lah. Jadi kecelakaan akibat kerja itu sangat sedikit, minimal sekali. Paling dalam 1 tahun ya 1 atau 2. Dan itu pun kalau traumanya berat tidak bisa dikerjakan di dalam di hospital kita, harus kita kirim ke level 3 atau 4 gitu. Tapi rata-rata sih kalau untuk yang tentara sih aman lah, karena memang ya tadi prosedur kerjanya sudah terukur dan SOP-nya sudah jelas. Nah, kemudian kalau tindakan pasien-pasien rata-rata sih ya standar lah, kayak di poli-poli di kita juga, mata merah, kemudian paling banyak itu
yang masyarakat sekitar biasanya dia bekerja tanpa menggunakan Google. Jadi main gerinda segala macam, benda-benda asing di kornea gitu, itu paling sering di sana. Oke. Nah, kalau seperti itu ya mau nggak mau kita ekstraksi dan menggunakan alat-alat yang ada aja di sana. Gitu. Alatnya gimana Bang di sana? Alat yang apa namanya untuk ekstraksi ya kita sendiri. Kemudian karena tidak disediakan untuk alat operasi di sana, karena untuk yang apa namanya yang emergency hanya bedah, terutama bedah di sana. Jadi kalau untuk mata di-assess sama dokter mata, kalau dia tidak mampu langsung dirujuk ke rujuk ke level 3 karena memang SOP dari UN-nya seperti itu. Gitu. Jadi kalau yang traumatik bedah ortopedi, kemudian bedah umum, nah itu bisa dilakukan di hospital tersebut. Tapi selain itu harus dirujuk ke level 3 atau level 4. Kalau pasien-pasien kendalanya sih yang paling utama pasti jelas bahasa. Walaupun kita bisa berbahasa Inggris, ternyata masyarakat di sana tetap menggunakan bahasa Arab, ya kan, bahasa Libanon. Assalamualaikum saya biasanya. Iya, ahlan wa sahlan. Jadi berbahasa Arab, tapi kalau Libanon dia agak lebih mendayu, tidak seperti Arab Arab Saudi ya. Kalau Arab Saudi kan tegas bahasanya, ini agak mendayu lah. Jadi agak bagus, agak lembut dia. Nah, itu memang kesulitan, cuma memang hospital tersebut menyediakan translator. Oh iya. Translator Google. menggunakan bahasa Inggris juga. Bukan. Ada orang yang khusus ya. Keren. Cuma memang satu rumah sakit disediakan cuma satu translator. Jadi kalau lagi pasiennya banyak, nunggu translator ya Bang. Wah, panggil dulu ya, kasihan translator bolak-balik. Oh iya. Kayaknya bisa dibayangkan itu translatornya. Iya. Kayak setrikaan sana sini ya. Yang paling banyak tugasnya translatornya malah. Iya, betul. Jadi dokter matanya periksa 10-15 menit menjelaskannya. Apalagi kalau sudah seperti Mbak Tuti kan nggak ada RO, sama kami di sana juga tidak ada RO, tidak ada autoref. Jadi pas zaman saya kemarin tidak ada autoref. Jadi ya coba satu-satu, jadi satu pasien bisa 15 menit sendiri, untuk apalagi menggunakan bahasa Arab di sana ya. Iya benar juga. Iya. Kita kan nggak ngerti juga nih, makanya sudah bagus atau belum bisa baca apa enggak gitu. Deh. Mungkin pakai bahasa isyarat ya Bang. Mungkin ini udah oke gitu ya. Iya begitu seperti itu. Dan lebih bahasa Arab Bang. Arab juga. Sebenarnya biasa. Sebenarnya bahasa Arab. Kita mikir ini apa huruf ini? Banyak menggunakan tumbling i juga, karena kan kadang-kadang mereka nggak bisa bahasanya tumbling i, jadi paling gampang itu. Dan di sana masyarakatnya ada beberapa malah nggak cuma bahasa Inggris nggak bisa, tapi bahasa Perancis malah bisa. Nah itu kesulitan juga karena kita nggak bisa bahasa Perancis kan, cuma bisa bahasa Inggris. Itu pasiennya sipil ya? Bang? Sipil ya? Sipil. Jadi masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar ya. Boleh masuk ke area situ ya? Iya, jadi hanya di bagian hospital saja yang bisa dia masuk. Oh, hanya di bagian hospital. Jadi dia tidak boleh karena memang restricted ya, banyaknya restricted banget. Jadi pintunya juga pintu khusus. Gitu. Jadi itu permasalahannya di situ. Dan negara-negara lain pun juga sama. Jadi seperti kayak Eropa gitu ya, Prancis, mereka bawa interpreter sendiri. Ya, di situ Bang Romel bekerja dengan dokter yang spesialis lain dari negara yang berbeda juga. Iya, jadi kami di sana itu 3 negara untuk pengelola untuk rumah sakitnya. Iya betul, ada India, Belarusia, dan Indonesia. Untuk Indonesia itu spesialisnya radiologi dan mata. Berarti Bang, ini kan Bang Romel di Lebanon berapa lama Bang? 13 bulan. 13 bulan, setahun sebulan. Mata selalu berlanjut terus ada di terus ada. Jadi banyak juga berarti ya. Dan dokter mata muda pasti yang ophthalmologis dari di sana pasti, karena kan yang baru lulus persiapan untuk siap gitu. Siap gitu. Iya. Pasti jawab enggak. Gitu. Kayak stase sana gitu ya jadinya ya. Bukan, karena memang wajib ya kalau ke sana itu, bukan wajib sih istilahnya, kalau perintahnya sudah diturunkan ya mau enggak mau tetap. Siap komando. Dinikmati kok di sana itu. Nikmat. Iya Bang. Kita juga pernah lihat ke sana, malah Bang sana ya pengalaman. Kasusnya ada yang unik nggak Bang di sana? Kalau kasus ya rata-rata sama, nggak ada kayak poli biasa di sini. Cuma memang
gapol biasa, cuma memang nggak terlalu demand juga kalau masyarakat sana. Cuma memang kan lebih banyak ngomong ya, kalau orang Libanon itu senang ngomong, senang ngobrol, tapi kita tidak paham gitu, karena tidak paham jadi kan ngomong sama-sama ngomong kan. Iya, translator yang ngomong sama dia. Iya, betul, translator Habis itu translator yang ngomong sama kita. Yang kita takutkan kan yang kita jelasin ke translator belum tentu sama ke iya kan. Karena emangnya mereka dari pihak medis? Ya, bukan medis. Translatornya itu umum. Nah, tapi dia sudah bekerja lama lah. Dia sudah bekerja lama di rumah sakit, jadi sudah tahu bahasa-bahasa medis yang kita harapkan sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Yang pengertiannya kan kita butuh pengertiannya sama. Cuma memang ya itulah tadi, satu translator dipakai satu rumah sakit, jadi ya ngantri gitu. Kalau pasien 5 ya gantian aja. Gitu. Pak lagi ada di mana Pak? Iya. Translatornya ada di sana. Bentar, jadi telepon-teleponan udah. Gitu. Dan di sana pasien itu apa istilahnya kalau masyarakat umum dia fluktuatif, tergantung musimnya. Paling banyak itu musim panas. Kalau musim dingin ya jarang pasti, karena kan hujan, kemudian dingin ya, minus dia di sana kan kadang minus di bawah minus 8 derajat. 8 derajat. Jadi kalau saya karena kan kita di pinggir laut ya, di pinggir laut berarti kan udaranya biasa tidak yang di gunung. Jadi kita di pinggir laut, jadi hampir sama kayak di kotanya lah gitu, cuacanya. Cuma memang kalau dia musim dingin, masyarakat sana tuh tidak suka keluar gitu. Kalau butuh mereka baru pergi. Kalau di musim panas, nah itu mereka suka riang lah, suka main di pantai. Nah itu banyak kejadian lah. Dan dokter mata di sana juga karena kita terbatas dokternya, jadi alhasil kita juga jaga IGD umumnya. Gitu. Jadi kami juga bertugas untuk menjaga IGD umumnya. Jadi pasien-pasien yang karena jaganya dokter itu hanya ada 11. Jadi hanya ada 10. Nah, 10 itu jadi 2 dokter dalam 1 minggu itu akan istirahat di minggu itu. Jadi tiap hari pasti ada yang jaga, dan itu ganti-ganti, dokter mata, dokter radiologi. Yang Indonesia kan dokter mata dan radiologi, terus Belarusia itu dokter bedah dan dokter anestesi. Nah sisanya India ada THT, ada anestesi, ada bedah umum, ada ortopedi. Itu kita jaga umum juga gitu. Tapi ya sebatas kita sebagai dokter umum yang dulu kita belajar, jadi kalau kita kurang mendalami ya kita akan konsul ke dokter-dokter yang berkaitan lah, misalkan dengan penyakit bedah kita konsul ke mereka. Nanti mereka datang. Begitu juga ketika mereka jaga, dokter bedah jaga, kemudian ada pasien mata, mereka akan manggil kita. Gitu. Tapi bagiannya lengkap juga ya, Bang? Untuk apa nih? 4 besarnya satu gitu rumah ada. Sakit tadi ya, bedah. Iya, jadi yang dokter spesialisnya ada mata, radiologi, bedah, ortopedi, THT, anestesi. Nah. Kalau yang asli dari nggak ada. Yang asli dari Lebanon ada nggak, Bang? Nggak ada. Yang asli Lebanon tidak ada. Jadi hanya memang kan itu rumah sakit militer, jadi hanya militer saja yang di situ. Oke. Gitu. Oh, ya berarti akan ada terus ya? Iya. Berarti dokter mata militernya bakal ke sana semua ya? Iya, bukan kontrak, istilahnya kerja sama kita di UN itu untuk bagian kesehatan medis rumah sakit itu untuk Indonesia mata dan radiologi. I see. Ya pengalaman lah di luar negeri, ketemu yang istilahnya kan berarti tentara-tentara di luar negeri juga ya. Ketemu orang berbagai macam pengalamannya sih, itu ketemu orang Prancis, bagaimana karakternya, orang Itali karakter gimana, orang Spanyol gitu, orang Asia yang lain, Korea, Cina, yang Rusia gitu kan, macam-macam lah dia karakternya, khas sendiri lah. Ya menyenangkan kok, menyenangkan. Ya. Mendengar aja menyenangkan. Dinikmati. Mendengar aja menyenangkan. Kita kagum dengan semua dedikasi teman-teman sejawat kita di sini. Jadi mereka bisa mengalami hal-hal yang saya baru dengar ceritanya yang kayak tadi aja dari Mas Susni, Mbak Tuti dan
Bang Romel barusan gitu ya, baru nggak ngebayangin aja. Jadi emang yang kita salut adalah bagaimana dedikasi teman-teman kita ini di sana, terutama untuk menjaga kesehatan mata. Kalau yang di Mbak Tuti dan Mas Husni kan ini faktor beneran nih, faktor Vision 2020 nih, dia melayani semua keluhan mata pasien di sana ya, yang saat Mbak Tuti berdua seprovinsi, Mas Husni sendirian di Prihari. Nah, Bang Romel ini nih membanggakan Indonesia di luar nih. Wah, dokter mata berarti yang kesana selalu dokter mata Indonesia kan? Ya, betul. Wah, deh luar biasa. Hebat. Yo, oftalmologis dah. Yes, oftalmologis nih. Semoga nih episode kali ini spesialnya selain 17-an tapi juga spesial menginspirasi kita semua ya, Mbak. Ini kita selain itu juga kita pengen mempererat hubungan nggak cuma oftalmologis aja, jadi biar kita niatnya sih bisa saling mengenal semuanya nih. Ya, benar. Indonesia nggak cuma Jawa doang, Indonesia itu ada di Papua, ya, sampai Sabang sampai Merauke kan, dan di sana dari pembicaraan kita kelihatan banyak banget yang butuh gitu ya. Harapannya sih ya bisa merata akses mereka untuk dapat pelayanan yang sama, karena haknya sama buat jadi sehat gitu. Oke. Berat banget omongan gue ya. Segmen terakhir, Mbak. Oke, dah. Harapan nih. Nah, dari pengalaman yang sudah dialami selama ini oleh Mbak Tuti, Mas Husni, Bang Romel ini, Mas Husni kayaknya sedang ada gangguan sih kayaknya. Ya, mungkin gangguan atau ada. Gak apa-apa. Oke. Lanjut dulu aja. Nanti dari pengalaman yang apa yang sudah dihadapi sekarang, pasti kan mungkin punya apa ya, punya harapan lah ya. Terutama kita fokusnya ke ini nih, pelayanan mata deh terutama nih. Pelayanan mata buat masyarakat Indonesia khususnya. Kira-kira apa nih dari apa yang Mbak Tuti. Mbak Tuti dulu deh. Harapannya itu tadi sih sempat tersirat sedikit ya, bahwa mungkin memang kalau dibilang pemerataan juga sebenarnya memang mungkin dari apa ya, mungkin bisa jadi tidak ada putra daerah yang disekolahkan atau bagaimana. Jadi karena kami berdua juga sebenarnya, kalau dokter yang satu dari Samratulangi ya, maksudnya Manado. Nah, jadi maksudnya mungkin ada baiknya yang tidak tersentral ya di Jawa, mungkin ada sedikit melirik ke arah timur gitu ya, terutama di Papua Barat yang luas begini kita berdua. Saya rasa masih tetap kurang sih, maksudnya begitu ya, bukan tetap kurang karena daerah-daerah lain nggak ada, bukan berarti mereka tapi mungkin mereka mau akses ke Sorong juga susah seperti itu ya, jadi atau mahal, jadi mungkin dia akhirnya tidak berobat gitu loh. Mungkin kalau ada spesialisnya di sana kan pasti akan lebih memudahkan mereka seperti itu. Kemudian mungkin seperti operasi katarak massal seperti itu ya, yang saya bilang bahwa mungkin kapan-kapan mungkin dari Perdami Pusat atau bagaimana bisa melirik ke arah timur untuk pelaksanaannya di sana. Itu aja setelah. Iya, Mbak Tutet siap menangkap itu soalnya. Kita belum kesampaian mau baksos ke sana belum kesampaian, Mbak. Sip. Udah waktu itu udah sempat mau. Memang aku sengaja mengkode Banu. Aduh, padahal waktu itu udah sempat ngomong-ngomongan ya, udah sempat corona lagi deh ini. Yang penting sehat-sehat ya. Sehat-sehat yang penting. Dokter sehat. Oke. Nah, Bang Husni udah balik nih, Bang Husni. Iya, tadi Bang Husni lagi di mana, Bang? Jadi, kalau saya sih, kita ini kan masalahnya jauh dari mungkin dari daerah sentra pendidikan ya, mungkin kalau ada program dari ya meningkatkan skill atau apa yang biasanya kan kita harus berangkat, mungkin dilakukan di daerah ada yang mendatangkan ahli gitu kan, misalnya kita belajar ya PEKO bareng-bareng kah, atau misalkan teknik operasi apa gitu, supaya kita yang di sini juga bisa mengupdate ilmu sama skillnya. Kalau terkendala kadang-kadang kan seperti kalau sendirian kan untuk meninggalkan
apa namanya Iya ya, prakteknya aja menimbulkan sulit. tempat kerja kan susah. Praktek. Jadi saya pikir itu gini, apa namanya, kita itu bukan meninggalkan pekerjaan tapi menunda pekerjaan. Menunda Pulang nanti pekerjaan. dari hasil Iya. seminar apa bisa sampai sore nggak pulang-pulang, tertumpuk masalahnya kerjaannya. Ya ya Iya, ya iya, ya. iya, ya. iya, iya, Wah, iya. benar Kendala juga seperti sih. itu. Benar juga, benar juga. Iya, 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 iya. Jadi Jadi ilmunya kalau juga ada apa pemerataan namanya ya. kan ya betul, intinya seperti itu. Oke, oke, oke. Oke, thank you Bang Husni. Nah, Bang Romel. Ya sama-sama. Kalau Bang saya, Romel, ya. iya. Kalau Harapannya saya sih kira-kira. kalau harapannya ya tetap karena saya di institusi negara ya. Ya. Ya mudah-mudahan kita bisa diperpandukan juga untuk sama kayak Bang Husni juga. Karena memang kalau kita kan tergantung dari satuan atas kita bagaimana untuk izin atau apa juga tergantung dari satuan atas untuk mendapatkan kesempatan untuk sekolah. Dan diharapkan kalau kita nanti dapat kesempatan sekolah ya bisa terjalin hubungannya itu lebih gampang lah, tidak sulit. Karena kan kita agak sulitan ke dokter TNI pasti akan disebar ke seluruh Indonesia gitu. Walaupun hanya nggak seluruh Indonesia juga tiap rumah sakit TNI ada, karena juga di TNI juga untuk dokter mata kan terbatas. Ya, kalau memang ada yang mau nanti kan ini masuk ke ini ya. Kalau dokter-dokter umum nanti mau bergabung di TNI sangat diharapkan sekali, dan siapa tahu nanti bisa bergabung di oftalmologis kan, jadi oftalmologis nanti bisa bergabung ke TNI juga. Oke, bela negara. Betul sekali. Karena negara masih membutuhkan kita. Iya. Untuk menyalurkan Kalau ada apa-apa sama negara ini Bang Romel paling depan. Aduh. Ya begitu. Harus wajib. Harus. Iya. Siap komando. Oke, Bang. Ya. Thank you. Semuanya. Kita Tepuk tangan dulu, Sama-sama. Bang. Luar biasa. Salut sama salut. semuanya. Episode Salut, kali ini salut. berkesan banget sih beneran. Aduh, Episode yang iya. paling Aduh. bener-bener deh. Mempertemukan Dari ujung mereka ke aja ujung. ya. Ini satu WIB, WIT, Wita. Karena udah jam Wita, 10 lewat WIT. 13. Ini bagian Sekarang- barat. Oh iya Mbak, maaf Iya, ya. Maaf ya. udah nggak apa-apa. Memang begitu. Kita kalau seminar atau Zoom juga kan jadi kita tambahin 2 jam. Oh iya, bener-bener. Oh, berarti ini kita ngebagi WIB, WITA. Wita dan Sama Sambil minum Wita. kopi. Iya, iya. Sip. Thank you semuanya sudah Oke, thank you menyempatkan semuanya. Terima kasih. Semoga sehat, terus berdedikasi buat melayani masyarakat Indonesia biar sehat semua ya, terutama kesehatan mata. Dan doa saya ini saya berdua buat Mas dan Mbak sekalian biar ya semangat terus dan kita tetap kenal nih ya, jadi keep in touch terus nih, kita bisa komunikasi begini jadi tambah Iya. tambah relasi kan gitu. Iya. Kalau mau ke Raja Tambah link. Ampat, nanti saya teleponnya Mbak Tuti. Kalau main-main ke Kalsel, mau makan soto Banjar, cari Mas Husni gitu kan. Siap. Kalau mau belajar bahasa Arab, saya Aduh. Romel. Oke. Selamat istirahat kalau gitu. Selamat buat istirahat Terima semuanya. kasih waktunya. Terima kasih atas waktunya. Ya, saya Alba pamit ya. Undur diri ya, pamit ya. Pamit. Terima kasih. Semuanya. Dadah semuanya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam.